Masalahnya 2023 ini ekspor itu jelas ada masalah gitu ya, karena karena market Eropa, market Amerika kan belum stabil, belum pulih. Satu harapan adalah pasar dalam negeri. Nah, masalahnya apa di pasar dalam negeri? Nah, masalahnya yang ilegal. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Podcast Bisnis Indonesia. Dan di episode kali ini kita bakal membahas tentang salah satu isu yang bisa dibilang kembali muncul. Padahal isu ini lumayan udah lama diberitakan, tapi jadi hangat lagi nih tentang baju impor bekas yang ternyata berpengaruh dan juga bisa dibilang cukup mengganggu ya produktivitas dari industri tekstil dalam negeri. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang dengan Mas Retma Gita Wirawasta. Beliau adalah Ketua Umum dari Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filamen Indonesia. Halo Mas Retma, apa kabar Mas? Baik. Mas, kita bicara ini dulu ya Mas ya, sebelum kita masuk ke obrolan utama tentang baju bekas nih Mas nih. Mungkin Mas boleh diceritain tentang kondisi industri tekstil kita masuk di kuartal pertama ya, udah hampir berakhir di Maret ini, kuartal pertama 2023. Kira-kira seperti apa Mas di kuartal pertama ini? Seperti prediksi sebelumnya gitu ya. Kuartal pertama ini kalau dilihat dari kuartal per kuartal mungkin pertumbuhannya bisa lebih baik dibanding kuartal 4. Tapi kalau year on year mungkin bisa negatif ya, karena memang justru negatif dibanding 2022 ya, karena 2022 kuartal 1 kuartal 2 itu kan pertumbuhan kita sangat bagus ya. Kuartal 1 itu 8% pertumbuhan. Kuartal 2 12% gitu. Nah, tapi mulai turun itu kan di kuartal 3, kuartal 4, kuartal 3 hanya sekitar 3% pertumbuhan. Kuartal 4 mungkin sudah negatif ya kalau nggak salah. Year on Q2-nya negatif, tapi kalau year on year-nya masih positif kuartal 4 karena dibandingkan dengan kuartal waktu pandemi. Pandemi. Jadi memang kuartal 1 ini kenapa bisa lebih bagus dari kuartal 4 kalau kuartal ke kuartal, karena memang kemarin ini ada momen Imlek, maksudnya Imlek itu karena barang-barang impor jadi slow down. Ya sekitar seminggu 2 minggu mereka gitu ya agak slow down di aktivitas industri dan aktivitas di pelabuhan, mereka slow down, jadi masuk sininya pun slow down. Nah, jadi itu yang kita plus juga kita ada momen lebaran kan, momen lebaran jadi agak-agak naik. Tapi kalau dibanding dengan kuartal 1 tahun lalu ya jauh ya, makanya saya bilang bisa negatif, karena kuartal 1 tahun lalu itu praktis hampir impor sangat-sangat sedikit ya, karena waktu itu memang freight cost kan mahal, terus ada isu juga kontainer juga susah. Import mau yang legal mau yang ilegal masuk agak susah gitu ke kita. Jadi kita bisa marketnya betul-betul dinikmati oleh produk dalam negeri. Nah, kalau sekarang kan di Januari kan masih banyak import. Nah, baru kemarin ada Imlek. Nah, sekarang udah mulai lagi nih barang-barang importnya udah mulai masuk lagi deras gitu. Jadi ya itu yang bikin kondisi dalam negerinya di kuartal 1 ini mungkin secara year on year bisa negatif pertumbuhannya. Nah, berarti artinya di 2022 sendiri sempat positif dan memasuki akhir tahun jadi negatif lagi nih Mas. Iya, betul. Nah, kalau pandangan Mas sendiri apa sih Mas sebenarnya yang membuat di kuartal keempat 2022 itu negatif gitu Mas pertumbuhannya? Yaitu barang importnya terlalu banyak. Ini barang importnya terlalu banyak karena memang di kuartal 3 kan freight cost-nya udah mulai normal nih. Jadi barang impor udah mulai masuk. Plus juga ya ini sih kerjaan saya nggak tahu kerjaan siapa. Soalnya di kuartal 3, di kuartal 4 itu keluar izin impor juga jor-joran. Izin impornya keluar sangat banyak karena dia ngejar
neraca komoditas waktu itu. Maksudnya karena setelah ada neraca komoditas itu kan mereka takut nggak bisa ngeluarin izin impor. Oke. Nah mereka dimaksimalkan. Nah makanya dimaksimalkan tuh kayaknya tuh keluar izin impornya banyak banget gitu ya. Nah jadi di kuartal 3, kuartal 4 plus juga barang-barang yang ilegalnya juga banyak gitu ya. Ya termasuk pakaian bekas kan masuknya secara ilegal. Mau pakaian bekas ataupun dalam bentuk kain yang under invoice, pelarian HS misalkan ya, terus borongan itu juga banyak gitu. Karena memang udah 2 kuartal gitu terhambat freight cost, terhambat ini mereka susah bisnisnya, begitu kuartal 3 mulai ini kuartal 4 freight costnya turun, ya udah mereka masuknya banyak banget, itu yang bikin langsung negatif. Langsung negatif. Apakah itu juga bakal terjadi di tahun ini Mas kalau prediksi Mas? Tergantung pemerintah. Tergantung pemerintah karena ini kan kita udah sepakat ya, kita begitu kuartal 3 ada isu PHK gitu ya, mulai ada penurunan pertumbuhan. Ya meskipun kadang-kadang kemarin juga beberapa menteri juga ngelak kok nggak ada PHK, toh juga kalau dikonfirmasi ke gampang sih konfirmasinya itu tinggal konfirmasi ke BPJS bener nggak ada yang ini betul nggak, konfirmasi ke pajak bener nggak bayar PPh-nya kurang, konfirmasi ke PLN bener nggak penggunaan listrik kita kurang, itu kan gampang ya pemerintah ini kan. Ya kalau pemerintahnya oke gitu, maksudnya pemerintah udah tahu masalahnya gitu, karena sejak kuartal 3 itu kita kan rally discuss terus sama pemerintah ya, dari Kemenko, Perindustrian, kita rally terus, dan akhirnya kita sepakat masalahnya 2023 ini ekspor itu jelas ada masalah gitu ya, karena karena market Eropa, market Amerika kan belum stabil, belum pulih. Jadi kita udah clear bahwa ekspor ini agak sulit. Nah, satu harapan adalah pasar dalam negeri. Nah ini pas kita baru ngomongin pasar dalam negeri, udah sepakat nih pasar dalam negeri. Nah, masalahnya apa di pasar dalam negeri? Nah, masalahnya yang ilegal. Yang ilegal itu ada 3 poin. Yang ilegal itu yang pertama ilegal secara izin. Nah, ini ilegal secara izin ini ada oknum-oknum di kementerian-kementerian yang ngasih izin nggak jelas nih, ngasih izin impor. Yang kedua ilegal yang di pelabuhan, yang under invoice, yang borongan, yang pelarian HS. Nah itu yang ilegal yang di pelabuhan. Yang ketiga yaitu import pakaian bekas. Nah 3 poin ini nih kemarin udah sepakat nih. Nah cuman tinggal apa yang mau dilakukan pemerintah dengan 3 poin ini gitu. Karena kalau yang importnya secara legal itu kita nggak takut. Kita masih bisa bersaing ya, karena kita sama-sama bayar. Karena kalau yang 3 poin ini kan bayar PPN-nya juga nggak jelas, bayar masuknya nggak jelas, karena apa masuknya nggak tercatat gitu ya kan, dia nggak ada PPN masukan, pasti jualnya juga nggak pakai PPN karena jadi nggak ada PPN keluaran kan. Sedangkan kita kan harus ada PPN masukan, PPN keluaran. Nah kalau yang barang-barang yang legal, import legal itu kan juga ada dia bayar bea masuk, bayar PPN keluar, masukan keluaran. Itu kita nggak takut bersaing gitu ya, asal levelnya sama, level harus bayar PPN-nya sama, level kewajiban yang dibayarkan sama, itu kita nggak takut. Jadi asal pemerintah mau, maka 2023 kita selalu bilang ya tergantung pemerintahnya mau beresin atau enggak gitu. Oke, nah sebelum kita masuk ke impor juga Mas tadi udah nyinggung sedikit tentang impor. Nah mungkin sobat bisnis juga perlu tahu Mas, seberapa deras PHK yang terjadi mungkin sepanjang 2022 sampai sekarang Mas? 2022 itu yang masuk tercatat ya. Tercatat ini sekitar, kalau kita nggak ngomongin bukan PHK ya, yang dirumahkan ya. Yang dirumahkan itu termasuk yang PHK, termasuk kontraknya diputus, termasuk yang di stop sementara itu sekitar 100.000. Ini hanya industri tekstil aja berarti? Tekstil aja. Kalau sepatu sih kemarin katanya sampai 60.000. Nah itu yang itu nggak termasuk yang kontraknya diputus ya. Karena kontrak diputus kita nggak pernah ngomongin sih. Ya udah kalau kontrak. Kalau ini kan yang dirumahkan sama yang di PHK. Yang PHK yang bayar, kan harus bayar pesangon. Kita harus lapor. Kalau kontraknya putus kita nggak perlu lapor sama Kementerian Tenaga Kerja kan kalau yang kontrak putus. Sebanyak itu. Nah kemudian seperti apa respon pemerintah ketika tahu jumlahnya, atau seperti apa sih Mas sejauh ini komunikasinya mengenai PHK ini yang terjadi di industri tekstil?
Ya pemerintah sangat-sangat tahu sih gitu, bahkan ya angka kadang-kadang beda ya. Kemarin Kementerian Perindustrian rilisnya 90.000 gitu ya. Kita rilisnya 100.000 gitu ya. Meskipun kemarin juga sempat ada yang karena yang momen Imleknya import agak turun, ada produksi kita juga serap lagi sekitar 20.000 orang, tapi ya kayaknya sih sekarang dirumahkan lagi sih kalau lihat kondisinya seperti ini gitu ya. Jadi ya respon pemerintah saya kira ya ini memang jadi perhatian pemerintah. Makanya mereka kan panggil kita untuk rapat untuk diskus ada masalahnya seperti apa, solusi seperti apa. Nah, sudah pada tahap kita tahu solusinya, tinggal pemerintah mau nggak penyelesaiannya gitu. Karena ini kan masalah implementasi. Bahkan beberapa dari kita ini udah hopeless, maksudnya hopeless. Ya udahlah terserah pemerintah mau ngapain. Kan kita kan cuma ngikutin aturan, ngikutin kondisi bisnis aja. Kalau kondisi bisnisnya oke ya kita jalan, kalau nggak oke ya kita ya stop gitu ya. Oke. Nah, mungkin sedikit masuk ke impor baju bekas nih Mas. Karena isu yang baru-baru ini cukup lumayan ramai dan lumayan deras juga Mas pemberitaannya. Sejauh apa Mas baju bekas impor ini mengganggu industri tekstil dalam negeri, terutama yang ilegal ya? Iya, kalau impor baju bekas pasti ilegal sih, karena pasti ilegal karena aturannya nggak boleh. Karena aturannya nggak boleh, jadi itu impornya nggak boleh ya? Impornya dilarang, kalau jualnya nggak dilarang. Oke. Kalau jual di lokal, karena kalau di lokal kan udah bisa bercampur sama yang pakaian bekas dari lokal. Kan, itu bisa bercampur. Okay. Tapi kalau importnya itu udah pasti dilarang karena ada di Permendak. Itu dilarang. Nah, sejauh apa mengganggu? Yang pasti karena itu ada di hilir, maksudnya udah jadi garment kan, udah jadi pakaian. Begitu import, yang terganggu bukan hanya industri garmentnya, karena itu kan langsung head to head sama garment-garment yang diproduksi lokal. Nah, garment yang diproduksi lokal ini diproduksinya 80% oleh IKM. Karena kalau yang besar-besar itu ya, karena ada beberapa pabrik besar itu kan orientasi ekspor. Yang di kawasan berikat itu kan orientasi ekspor. Nah, kalau yang orientasinya lokal itu 80% IKM. Jadi mereka harus head to head, IKM harus head to head dengan barang-barang pakaian bekas. Nah, IKM ini juga dia beli bahan bakunya kan dari industri dalam negeri, kain belinya dari benang beli bahan baku dari serat. Jadi yang terganggu ini satu rantai pasok dari hulu sampai hilir gitu. Bahkan sampai ke kami kan jadi terganggu kan di industri hulu yang bikin serat, supplier kita industri petrochemical juga terganggu yang bikin PTA. Bahkan sampai Pertamina yang produksi PX juga terganggu. Jadi kemarin makanya kita sempat discuss Pertamina kita discuss banyak ini gimana nih 2023 gitu ya. Kita kan ngomongin masalah kontrak supply bahan baku PX itu ya. Pertamina agak khawatir gitu ya, karena mereka harus jual dengan volume yang mereka produksi, tapi di sisi lain permintaannya enggak aja. Jadi terganggunya dari hilir sampai ke hulu banget gitu ya, sampai ke industri petrochemical terganggu. Nah artinya kalau ada perhitungan berapa persen, mungkin Mas punya datanya Mas, berapa persen, seberapa mengganggunya gitu? Seberapa mengganggunya kalau untuk khusus pakaian bekas agak susah dihitungnya ya, karena kita kan ya namanya ilegal ya, ilegal. Cuman kalau kita proyeksi hitung antara supply dan demand itu selalu ada gap, ada gap setahun itu sekitar 300 sampai 400 ribu ton. Itu yang ilegal. Nah, pakaian bekas ada di dalamnya gitu. Ada di dalamnya. Mungkin sepertiganya itu pakaian bekas ya, sekitar 100 sampai 150 ribu ton. Gitu. Itu dari situ ada pakaian bekasnya gitu. Jadi serat itu sekitar 10% dari konsumsi yang pakaian bekasnya ini. Kalau yang ilegalnya totalnya mungkin sekitar 25% dari konsumsi. Cuman yang pakaian bekasnya sekitar 10% dari konsumsi, karena konsumsi kita kan sekitar saat tahun 2022 itu sekitar 1,4
1,7 juta ton. Nah, jadi itu di situ ada ininya pakaian bekasnya sekitar 10%-nya gitu. Oke. Nah, kemudian kalau dari pemberitaan beberapa waktu lalu dari Kemenkop UKM juga bilang kalau pakaian bekas ini mengganggu UMKM gitu ya Mas ya. Iya, betul. Juga mengganggu, berarti kan tadi Mas bilang juga mengganggu UMKM yang ternyata pasarnya dalam negeri, lokal juga. Tapi di sisi lain para penjual pakaian bekas ini juga termasuk UMKM juga gitu Mas. Pendapat Mas gimana Mas? Iya, ini kan tergantung pemerintah menghitung ya, karena kita kan juga sering diskus sama teman-teman di BKF. Semua kebijakan pemerintah itu dilihat dari dampak ekonominya gitu. Okay. Ya memang dari sisi lain kalau kita lihat dampak ekonomi, penjualan pakaian bekas pun pasti punya dampak ekonomi. Yeah. Artinya IKM yang jual di situ, masyarakat belinya lebih murah gitu ya. Itu kan ada dampak ekonomi. Tapi kalau kita ngomong lagi dampak ekonomi di satu lain, di sisi yang lain, kalau bahwa pakaian bekas itu mengganggu, siapa yang terganggu? Yang terganggu adalah IKM juga. Berapa banyak sih yang antara penjual di IKM dan produsen? Itu kan tentu lebih banyak produsen gitu. Dan produsen pun nanti juga dia jual juga gitu. Artinya kan dia jual juga kan dia ikut ada tenaga kerja juga di situ yang jual, produsennya jual gitu ya. Terus belum lagi kalau kita ngomong lagi ke dampak ke atasnya gitu ya, ke hulunya tadi ya, ke hulunya itu. Nah, plus juga kalau kita ngomong pendapatan pemerintah misalnya. Kalau ini kan di sini kan nggak ada pajak, nggak ada pajak di sini, nggak ada pajak. Kalau di sini kan IKM beli bahan baku kita juga ada pajaknya, PPN terus sampai hulunya kan juga ada PPN. Ya terus berdampak ke hal-hal lain ya, kayak kalau kita di sini ada sampai hulunya dia kita bayar BPJS, terusnya pakai listriknya juga dipakai buat PLN. Jadi tentu dampak ekonominya ini meskipun sama-sama punya dampak ekonomi, kalau dibandingkan sama dampak ekonomi yang barang-barang dari lokal, ya jauh yang lebih besar dari lokal. Itu makanya pemerintah mengapa pemerintah aturannya pakaian bekas impor dilarang, karena dampak ekonominya jauh lebih besar. Plus, nah, yang mungkin yang akan lebih banyak dampak lagi adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan, dampak kesehatan. Nah ini yang akan merugikan kalau kita membela gitu ya pakaian bekas. Karena ini juga ada juga sih yang bela gitu ya, yang selalu bilang ini pakaian mereka juga IKM juga gitu ya, impornya lebih murah, rakyatnya lebih murah ya selalu ada seperti itu sih. Ya tinggal dampaknya aja dihitung. Oke. Nah, tadi mungkin kalau aku mau bicara tentang masuk ke selera masyarakat nih Mas. Bisa dibilang gimana ya? Ada memang masyarakat yang punya segmen ketika dia beli baju baru gitu misalkan, baju baru dan dia membeli hasil produk dalam negeri. Tapi ada juga segmen yang memang dia bukan berarti dia nggak mampu beli, tapi dia pengen membeli pakaian bekas mungkin karena merek dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan ada yang punya pendapat masing-masing kan sebenarnya udah ada segmennya Mas. Ada yang beli pakaian baru, ada yang beli pakaian bekas. Pendapat Mas sendiri kayak gimana nih Mas? Seperti apa responnya Mas ketika ada yang bilang kalau ya masing-masing udah ada pasarnya sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa di head to headin gitu. Gimana Mas? Iya sih, sebetulnya kalau memang nggak bisa head to head gitu ya. Cuman kan selama itu kalau buat kami ya kalau buat pemerintah beda lagi, karena kalau pemerintah kan kacamatanya aturan ya. Kalau kacamatanya aturan. Kalau buat kami sih selama itu nggak mengganggu, itu nggak jadi masalah sih kalau buat kami ya. Nah tapi kalau udah seperti ini, kondisi seperti ini gitu ya, banyak pihak yang dirugikan. Maksudnya udah ada PHK gitu ya, udah ada PHK, ada ini ya. Tentu kita bicara gitu di situ. Ini dampaknya sudah sangat-sangat mengganggu. Karena yang terganggu kan ini kan masalah. Kalau tadi kan di ini kan masalah selera gitu. Karena masalah selera memang kita nggak bisa pungkiri, memang pakaian bekas ini kan kebanyakan yang branded ya. Yang branded. Jadi ada kalangan yang
dia suka mengkonsumsi barang-barang branded tapi mereka tidak mampu untuk membeli yang baru gitu ya, akhirnya dia ngambil ke wilayah situ. Itu sah-sah aja sih buat kita ya. Cuman kita kan lagi bicara aturan dan lagi-lagi bicara kalau aturan kita lagi-lagi bicara pemerintah tentu punya pertimbangan kenapa keluar aturan dilarang import pakaian bekas gitu ya. Okay. Tapi saya kira sih sebetulnya sekarang sih kita udah punya banyak, tapi memang bukan bekas ya, dan harganya tentu di atas yang barang-barang, karena barang-barang branded itu kan sebagian juga kan buatan Indonesia gitu ya. Betul. Yang ada Nike, Adidas, Gap, Zara, Mango, semuanya buatan Indonesia juga, ada di Indonesia juga. Yang diekspor juga ke luar negeri. Diekspor juga ke luar negeri, bekasnya diimpor lagi ke sini. Lagi ke Indonesia. Nah itu jadi memang di satu sisi memang itu challenge buat kita ya di industri. Challenge buat kita di industri, bagaimana kita bisa punya brand lokal gitu ya, brand lokal yang modelnya bisa sekeren barang-barang branded impor dan bisa dijual lebih murah. Itu memang challenge sih. Itu kita juga, kita nggak nutup mata, itu memang kita sedang lakukan dengan teman-teman kita di asosiasi. Kita punya nih sekarang lagi kemarin baru buat yang namanya color trend. Oke. Nah, color trend nanti larinya ke fabric trend, larinya ke fashion trend. Nah, ini yang lagi kita garap. Kemarin juga sudah discuss juga dengan teman-teman di Kementerian Ekonomi, Pariwisata dan Kreatif gitu ya. Itu juga sudah mulai discuss. Jadi kita pengennya ngejar itu sih sebetulnya. Memang itu supaya segmen ini juga ketarik gitu, keluar lokal. Segmen yang mau beli baju bekas justru malah pengennya beli baju dalam negeri karena betul. Kualitasnya. Betul. Nah, mungkin kalau kita masih lanjut tentang baju bekas ini Mas, dari Mendak Zulhas sendiri waktu itu sempat bilang di pemberitaan kalau dia akan menyita baju-baju impor bekas ilegal gitu ya, dan untuk menekan jumlah impor ilegal itu. Nah, pandangan Mas kayak gimana nih? Apakah cukup hanya menyita aja atau cukup istilahnya ya? Cukup sampai di situ aja kah peran pemerintah, atau sebenarnya ada regulasi yang kayaknya harus ada regulasi tambahan nih untuk benar-benar ngehentiin baju impor bekas ini, jangan sampai dampaknya kemana-mana lagi nih gitu. Kalau regulasi saya kira saya agak bingung sih kalau regulasi mau di mana gitu ya poin regulasi. Karena regulasinya karena regulasinya udah clear, import pakaian bekas itu dilarang. Nah, yang nggak ada regulasi ini penjualan di dalam negeri. Okay. Begitu import pakaian bekasnya itu masuk ke dalam negeri, itu kan udah bisa bercampur sama barang-barang bekas lokal juga bisa di situ. Atau baju baru lokal juga bisa. Baju baru lokal juga bisa di situ gitu, penjualannya agak susah gitu. Jadi kalau regulasinya saya kira yang paling efektif itu sebetulnya pemerintah udah punya regulasinya. Kemendak itu kan ada regulasi label bahasa Indonesia. Oke. Karena kalau import baju baru mau masuk ke pasar dalam negeri kan harus ada label bahasa Indonesianya. Kalau enggak itu udah aturan bisa langsung disita. Kalau impor pakaian bekas itu udah pasti nggak ada bahasa Indonesianya, karena itu kan dipakai di Eropa, dipakai di Jepang gitu ya, dipakai di negara lain gitu. Di sininya pasti nggak ada bahasa Indonesianya. Kalau kita turun ke pasar nggak ada label bahasa Indonesianya, itu udah bisa langsung disita, udah bisa langsung diambil. Dan nah dari situ sebetulnya pemerintah bisa mentrace apakah ini barang bekas yang nggak ada labelnya itu barang impor. Sekarang bisa kan gampang sebetulnya kalau pemerintah mau ya. Begitu nggak ada labelnya ditanya ini produk dari mana. Kalau produk dari PTA kan tinggal ditrace, PT-nya mana. Nah, kalau misalkan impor. Nah, kalau itu importirnya mana? Ya. Ketahuan importirnya. Kalau importirnya bisa nggak nunjukin dokumen impornya. Kalau pakaian bekas kan nggak ada dokumen impor. Artinya dia ngimpornya secara ilegal gitu ya. Bisa langsung ditangkap itu importirnya gitu ya. Nah, jadi kalau pemerintah mau bisa pakai itu, atau juga bisa pakai kalau pakaian anak dan pakaian bayi kan ada SNI-nya.
Jadi kalau nggak ada SNI-nya itu udah bisa bisa ditangkap penjualnya, terus barangnya bisa disita, ditanya juga dari mana ini barang gitu kan, tinggal di trace gitu. Jadi sebenarnya gampang kalau pemerintah serius mau menangani masalah import pakaian bekas ini sebetulnya. Tapi kalau misalkan memang ketika pemerintah kemudian serius dan ada langkah-langkah untuk menangani masalah baju impor bekas ini, apakah kemudian industri tekstil dalam negeri yakin akan bangkit, Mas, di tengah kondisi seperti ini gitu, Mas? Ada 3 poin tadi sih kan, dan pakaian bekas hanya salah satu poinnya sebetulnya. Oke. Jadi kalau yang pakaian bekas ini akan langsung menolong IKM. Oke. Nah, jadi IKM tadi yang 100.000 yang PHK itu kan nggak termasuk IKM. Kalau IKM kan itu industri besar. Itu industri besar. Kalau IKM kan hari ini tutup, kalau besok ada order dia tinggal panggil lagi. Karena justru malah nggak ketahuan kalau IKM yang hidup matinya ya. Nggak ketahuan hidup matinya. Tapi pergerakannya bisa kelihatan sih. Karena di kami begitu IKM-nya hidup, dia akan nyari bahan baku. Okay. Nah, jadi di industri besar akan kelihatan gitu ya. Nah, cuman sekali lagi ini kan 1 dari 3 poin. 1 dari 3 poin. Tadi kan poinnya izin yang bodong, yang kedua yang dikeluarkan oleh Kemendak dan oleh Kemenperin, yang kedua permainan di oknum-oknum bea cukai di pelabuhan yang borongan, ada segala macam. Nah, yang ketiga ini pakaian bekas. Jadi ada 3 poin tadi ya. Kalau salah satunya bisa tertanggulangi, pakaian bekas tertanggulangi ya lumayan akan mendorong pertumbuhan gitu ya. Meskipun nggak seperti dulu gitu ya pertumbuhan kita, tapi ya lumayan akan mendorong pertumbuhan, menyerap tenaga kerja lagi, ada investasi lagi, lumayan di situ. Apakah kondisi global juga berpengaruh nggak sih, Mas, terhadap terutama untuk yang ekspor ya? Ekspor impor berpengaruh. Ekspor impor pengaruh juga. Pengaruh. Jadi maksudnya kalau yang ekspor kan jelas ya, kita agak sulit untuk ekspor ke Eropa terutama. Ke Eropa ya terutama gitu, karena kondisi ekonomi di sana. Tapi impor ini makin kencang karena sama kayak Cina Cina juga kan sama-sama. Cina kan besar produksinya. Dia juga kan agak sedikit terhambat ekspor ke Eropa, ekspor ke Amerika. Jadi dia harus nyari pasar lain yang bisa diisi gitu ya. Nah, Indonesia itu salah satu pasar yang gampang diisi. Ya, karena lobangnya itu besar banget gitu ya. Kalau India lobangnya udah mengecil gitu ya, karena ketat banget aturan di sana, juga masuknya juga ketat banget. Turki juga lobangnya kecil, Brazil juga lubangnya kecil karena yang besar, penduduknya besar dan punya industri tekstil. Garment itu ya Turki, India, Indonesia. Brazil gitu. Jadi kain-kain masuk sana. Nah, terutama untuk pakaian bekas pasti nyarinya pangsa pasar yang penduduknya besar gitu ya. Brazil, Indonesia, Turki, India kan besar penduduknya. Jadi ya itu jadi daya tarik buat eksportir di negara lain untuk masuk ke Indonesia ketika market Eropa sama Amerikanya terhambat. Oke. Nah, kemudian abis ini kan sebentar lagi kita masuk Ramadan ya, Mas. Apakah kira-kira nanti pertumbuhannya akan positif terutama untuk industri dalam negeri, Mas? Kalau di kita sih sekarang Ramadan ini udah off, maksudnya udah off karena ini kan sebulan lagi ya. Iya. Sebulan lagi Lebaran gitu kan, puasa kan tinggal beberapa minggu lagi. Abis itu Lebaran, artinya biasanya orang mulai konsumsi itu H-7 Lebaran. Seminggu atau 2 minggu sebelum Lebaran. 2 minggu udah Lebaran. Artinya sekarang posisinya lagi di jahit. Jadi baju-baju itu lagi dijahit dan ada yang lagi dibikin kain. Yang bikin benang sih udah lewat gitu karena udah jual masuk ke... Udah jual. Nah, sekarang masih agak lumayan yang ada di bikin kain sama yang bikin pakaian jadi. Kain ini sekarang lagi lumayan banyak gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang kuartal 1 2022, saya sih ngelihatnya nggak nyampe gitu ya. Nggak dibandingkan kuartal 1 nggak nyampe? Nggak nyampe kalau kuartal 1. Makanya kalau proyeksi saya sih kemungkinan kuartal ini kalau year on year itu bisa
negatif pertumbuhannya. Tapi kalau kuartal ke kuartal kan dibandingin sama kuartal 4 itu masih bisa positif. Berarti artinya nanti Lebaran masuk kuartal kedua ya? Iya. Ya, semoga bisa lebih baik lagi dibanding kuartal 2 ya. Tapi kan belanjanya di kuartal 1. Di kuartal 1. Oh iya benar. Ya mungkin ya semoga jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya Mas ya. Nah, mungkin terakhir nih Mas nih, boleh dikasih harapan terutama untuk industri tekstil dalam negeri ya. Artinya dari hasil obrolan kita tadi, persaingan itu penting ya Mas. Maksudnya kita melihat baju bekas ini ada, tapi sebenarnya kita bisa nih ngelawan mereka dengan kualitas produk dalam negeri yang bisa dibilang jauh lebih bagus. Terus juga IKM juga ngejualnya juga dengan cara mereka yang bisa dibilang, artinya Indonesia ini punya IKM yang banyak dan jadi penopang ekonomi juga, penopang ekonomi nasional juga gitu. Bisa diandalkan juga gitu ya kemudian. Nah, artinya bisa bersaing dengan pakaian bekas dan gak harus takut dong Mas dengan pakaian bekas berarti ya? Iya sih sebetulnya, karena memang juga ya kalau boleh dibilang kita kan produsen garment dunia ya. Brand-brand besar juga bikin di sini. Nah sekarang kan tinggal bagaimana kita bisa memproduksi hal yang sama supaya kita bisa head to head sama yang model-model yang ada di pakaian bekas di challenge-nya itu. Saya kira memang sekarang kan fashion designer juga sudah banyak sekolah-sekolah desain, sekolah-sekolah desain SMK pun juga udah ada tata busananya, udah ada desainer. Itu yang saya kira perlu kolaborasi antara IKM dengan fashion designer dan juga dengan garment yang biasa bikin brand, karena mereka tahu kan selera masyarakat, seleranya gitu. Karena itu sih yang penting gitu ya. Kalau itu udah ada kolaborasi, saya kira kita bisa bikin. Sebetulnya yang jadi impian kita gitu ya di industri tekstil itu, kita punya brand nasional, brand yang khas Indonesia gitu. Kalau kita boleh kasih sebut brand ya, itu kayak Uniqlo gitu. Uniqlo kan brandnya Jepang. Nah, masyarakat itu kan kalau di Jepang kan bukan barang wah gitu ya, bukan barang yang mahal. Bukan barang yang mahal gitu. Itu yang dijualnya kayak bahkan kalau kita lihat itu kan dia sampai, kalau kita beli Uniqlo ya, itu kan sampai ditimbang ya. Nah, karena artinya itu barangnya kayak dijual kiloan. Nah, itu kan sebetulnya dia hanya cross check. Itu desain itu enggak terlalu banyak, yang di sana kan itu artinya bukan barang wah gitu. Jadi nah itu kalau kita punya brand seperti itu, dan itu Uniqlo itu kan bikinnya di mana-mana, di Indonesia, di Bangladesh, di Vietnam gitu. Nah kalau kita punya brand seperti itu yang dibikinnya di dalam negeri, IKM juga bikin masuk ke satu store brand Indonesia gitu, dan itu menjadi kebanggaan kita gitu ya. Saya rasa yang barang-barang bekas sih nggak akan laku gitu kalau kita. Dan itu kan Uniqlo itu kan melibatkan desainernya banyak banget ya, dari Jepang sendiri kan desainernya banyak banget. Nah kalau kita bisa nyampe itu sih, saya kira itu memang dream mimpi kita gitu untuk punya national brand sendiri yang melibatkan banyak ribuan fashion designer, jutaan pekerja, ribuan IKM gitu, sampai supporting industri kainnya, industri benangnya, support semuanya di sana. Jadi saya kira kalau itu bisa, ya itu nggak akan jadi masalah. Tapi selama itu belum bisa, tentu kita minta, karena untuk nyampe ke sana itu kan perlu power ya, perlu effort dan perlu energi gitu. Nah, selama ini kan energi kita dihabiskannya di hal-hal yang boleh dibilang harusnya itu kita nggak ngabisin energi di situ. Kita harusnya ngabisin energinya untuk move ke depan gitu ya. Tapi di sini hambatannya bikin energi kita terkuras di hal-hal yang seperti ini di sini. Jadi untuk mikirin ke depannya, saya kira perlu ada push energi yang lebih besar lagi sih. Dorongan dari pemerintah juga mungkin ya Mas ya untuk. Iya, dorongan ya pasti sih, dorongan pemerintah. Jadi memang ya makanya ya kita kan bisnismen ya Mas. Kalau bisnismen kan tergantung
aturan tergantung kondisi di lapangan. Kalau kondisi di lapangannya support ya kita akan terus jalan. Tapi kalau misalkan ini banyak hambat ya kita akan ngomonginnya di situ-situ terus gitu. Kita nggak maju-maju ngomong ke depan, ngomongnya di situ-situ terus. Kali ini isu ilegal, isu barang bekas itu kan udah lama sekali gitu ya. Tapi karena nggak jadi perhatian yang serius ya, jadi ya di situ-situ aja jalan di tempat masalahnya. Jadi malah istilahnya apa ya, hal-hal kecil jadi kerikil-kerikil yang nggak selesai-selesai. Ya, jadi nggak ngabisin energi. Oke deh, terima kasih banyak Mas untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk sobat bisnis yang udah nonton, yang udah menyaksikan, juga menyimak episode ini. Semoga bisa menginspirasi dan jangan lupa buat beli produk-produk dalam negeri ya Mas ya. Iya pasti. Terutama untuk baju-baju dan juga produk-produk tekstil dalam negeri untuk memajukan bangsa ini juga. Terima kasih sekali lagi untuk ngobrol-ngobrolnya Mas. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.